Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Siapa teman-temanmu ini dulu? Bab 1301. Kalau begitu izinkan saya menjelaskan. Di kota Sutra Emas kami memiliki daftar peringkat kesempurnaan master dan daftar peringkat kesempurnaan master. Di antara mereka, salah satu daftar terpenting untuk 3 keluarga besar adalah daftar peringkat kesempurnaan master klan. Namun, karena keluarga Seagot terlalu kuat dan mereka terlalu pandai mengurung bakat, 10 besar peringkat kesempurnaan master selalu menjadi milik keluarga Seagot. Tidak seorang pun dari kami dan keluarga Bai Liu yang berhasil masuk. Dari semua perfeksionis agung leluhur yang kuat dari keluarga Jinyan kita, masing-masing hanya ada 2 peringkat di peringkat 20, 13 dan 16 teratas. Keluarga White Flow juga hanya berada di urutan 12 dan 19 dalam daftar 20 dari mereka berasal dari keluarga Seagot. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, jadi kalian hanya ingin aku berada di peringkat 10 besar. Menghancurkan monopoli keluarga Neptunus. Ya, keluarga Seagot terlalu arogan. Jika kita, keluarga Golden Rock, juga bisa memiliki 1 dalam 10 mil teratas, mereka akan marah. Hanya saja Anda baru saja menembus kesempurnaan agung leluhur, dan kamu belum sekuat itu, jadi kami harap kamu akan mendapat peringkat dalam 5 tahun dari sekarang. Senior Jin Yue berkata, perang perubahan peringkat diadakan setiap 3 tahun, dan kebetulan dalam setengah tahun akan menjadi waktu untuk perang perubahan peringkat berikutnya. Keluarga Seagot telah bersumpah untuk menyelesaikan 10 besar dalam perang perubahan peringkat ini juga. Tang Zichen mendengus, kali ini aku akan membiarkan mereka bermimpi. Jin Yao dan Jin Yue sangat bersemangat saat melihat penampilan sumpah Tang Zichen. Wind Lightning, apakah kamu benar-benar percaya diri? Tang Zichen berkata, 2 senior, jangan khawatir, dalam perang perubahan peringkat setengah tahun, saya pasti akan memberi kejutan pada keluarga Golden Rock. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya. Tang Zichen yakin bahwa jika dia membuka Live Blood Hidden, dia tidak akan percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam daftar peringkat kesempurnaan besar Master District. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan juara pertama, lalu dia yakin bisa masuk 3 besar. Bagus petir angin, aku benar-benar tidak salah tentangmu, maka kamu akan berlatih keras dalam 6 bulan ini, aku akan membiarkan Jin Yue berlatih melawanmu, setelah 6 bulan, kamu mungkin benar-benar berada di peringkat 10 besar. Anda tidak akan berada di 10 besar, dalam keadaan normal, mereka yang bisa masuk 10 besar setidaknya adalah mereka yang telah menembus kesempurnaan agung selama lebih dari 10 tahun, atau bahkan kesempurnaan agung sekte master yang lebih kuno. Anda baru saja menerobos, dalam keadaan normal itu tidak mungkin. Oh. Tang Zichen tersenyum, dalam kamus Tang Zichen, tidak ada kemustahilan. Tang Zichen kembali ke rumahnya. Ling'er sedang mencuci pakaian Tang Zichen. Ling'er, kamu tidak ingin melakukan hal-hal ini mulai sekarang. Aku sudah memberitahu tuan keluarga bahwa kamu akan pergi ke akademi keluarga-keluarga Jinyan. Aku ingin berlatih seni bela diri dengan Paman Feng. Ling'er, patuhlah, Golden Rock Family Academy adalah tempat yang paling cocok untukmu saat ini. Tentu saja, sepulang sekolah kamu juga bisa sering datang kepadaku dan aku akan membimbingmu. Baik, setelah itu, Bai Ling'er memasuki Akademi Batu Emas, yang merupakan akademi keluarga dari keluarga Batu Emas, dan selain anak-anak dari keluarga Batu Emas, ada juga orang-orang yang tinggal di dalam wilayah keluarga Batu Emas yang bisa masuk ke Akademi Batu Emas selama mereka memiliki bakat. Sudah sepantasnya bagi Bai Ling'er untuk masuk ke Akademi Batu Emas dan bersama orang-orang dengan usia yang sama. Tang Zichen bekerja keras setiap hari untuk melatih seni bela dirinya, dan keterampilan seni bela dirinya semakin hari semakin kuat. Tentu saja,
Tang Zichen baru saja melangkah ke kesempurnaan agung, jadi tentu saja, dia tidak bisa merasakan alam Dengfeng begitu cepat dan dia masih jauh dari itu, saya khawatir. Tapi Jin Yao mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tang Zichen. Keluarga Seagot telah mengirim 3 gelombang ahli Pik Deng Realem untuk membunuh Tang Zichen, tetapi mereka semua diberangkatkan oleh Jing Yue. Keluarga White Flow juga telah mengirim beberapa gelombang, tetapi hasilnya sama, dan mereka sama sekali tidak dapat membunuh Tang Zichen. Tang Zichen diam-diam menggertakkan giginya. Keluarga Seagot, keluarga White Flow, tunggu aku, kamu tidak adil, jangan salahkan aku karena tidak baik di masa depan. Larut malam, Tang Zichen pulang dari latihan seni bela diri. Karena Bai Linger telah pergi ke Akademi Batu Emas, jadi hanya Tang Zichen, Wang Rufang, dan Liu Xuan yang tinggal. Hidup. Hari ini, Don memasuki kamar dan melihat seorang wanita duduk di tempat tidur di kamarnya. Kamu adalah... Halo, Senior Win, tuan rumah memintaku untuk melayanimu, kata wanita itu. Terlibat dalam apa? Tang Zichen tidak tahu. Tuan rumah berkata bahwa kamu adalah laki-laki, berlatih seni bela diri setiap hari, dan istrimu tidak ada, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa seorang wanita di malam hari, bahkan dia tidak dapat melihat melewatinya, jadi dia mengirimku ke sini, juga, saya harap Senior Win tidak keberatan. Wanita itu berkata dengan malu-malu. Tang Zichen berkata, terima kasih atas kebaikan tuanmu, tapi aku tidak ingin mengkhianati istriku, Win. Jangan khawatir, Senior Win, aku di sini hanya untuk menghabiskan malam yang sepi bersamamu, aku tidak memintamu untuk bertanggung jawab atasku. Oh, meski begitu aku tidak mau, nak, ini sudah larut malam, tolong pergi. Kamu benar-benar tidak menginginkan perusahaanku. Tidak perlu, terima kasih tuan rumah untukku. Aduh, selamat malam kalau begitu, Senior Win. Wanita itu pergi dan membawa pintu bersamanya. Tang Zichen meletakkan pedangnya, mandi, dan berbaring sendirian di tempat tidurnya. Ya, Tang Zichen juga merasa kesepian, dia merindukan rumahnya dan putrinya, sudah 7 atau 8 bulan sejak dia keluar. Tang Zichen sangat ingin melihat apakah Qin Nui bisa merangkak sekarang. Tang Zichen tertidur dengan senyum di wajahnya. Di rumah Jin Yao, tuanku angin menolak menemaniku. Aduh, kenapa repot-repot kamu turun, jika ada kebutuhan Wind Lightning di masa depan, kamu tidak boleh menolak. Baik tuanku. Keesokan harinya, Tang Zichen terus berlatih seni bela diri, dan tadi malam wanita itu kembali untuk membantu Tang Zichen merapikan rumahnya dan mencuci serta melipat selimutnya, tetapi dia tetap di sini untuk melayani Tang Zichen. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Golden Silk City, perang perubahan peringkat 3 tahunan telah tiba. Tang Zichen berlatih keras selama setengah tahun, meskipun alamnya tidak banyak berubah, tetapi keterampilan seni bela diri sangat berubah. Tang Zichen menciptakan gerakan lain, pedang yang lebih kuat dari awal dan tak berujung, yang disebut tanpa batas dan tak berujung. Tang Zichen bersumpah. Wind Lightning, ayo pergi ke pertempuran perubahan peringkat kali ini. Aku harap kamu bisa menempati peringkat 10 besar dari daftar kesempurnaan hebat leluhur dan menunjukkan keluarga Seagot. Tentu saja, tidak masalah jika kamu bisa. Jangan merasakan tekanan psikologis, lagi pula Anda baru melangkah ke kesempurnaan agung leluhur selama setengah tahun. Orang lain tidak mungkin bagi mereka untuk masuk peringkat tanpa prestasi 10 tahun. Jangan khawatir, saya akan melakukan semua yang saya bisa, kata Tang Zichen. Faktanya, Tang Zichen sangat percaya diri di dalam, tetapi Tang Zichen tidak ingin mengatakannya sekarang. Tang Zichen membuka Life Blood Hidden, dan 10 tahun pahala persetan. Tang Zichen membidik 3 besar, atau bahkan nomor 1. Saat ini, di keluarga Seagot.
Hai Dafu sedang memberikan ceramah kepada sekelompok jenius kesempurnaan leluhur dan kesempurnaan hebat. Semuanya, perang perubahan peringkat 3 tahunan hampir tiba lagi. Waktu tahun ini adalah waktu paling penting bagi 3 keluarga besar. Dan ini bukan hanya tentang kehormatan Anda, tetapi juga tentang kehormatan klan Seagot. Setiap tahun di masa lalu, para jenius keluarga Seagot kami telah mengantongi 10 besar. Dan kali ini saya harap sama, kami tidak akan membiarkan siapapun dari keluarga Golden Rock atau keluarga aliran putih, masuk 10 besar dalam daftar. Apakah Anda semua jernih? Jernih. Juga, petir angin telah melangkah ke kesempurnaan master leluhur. Jika dia berpartisipasi dalam konferensi peringkat ini, maka siapapun yang bertemu dengannya selama turnamen akan terbunuh di tempat. Jangan khawatir, petir angin baru saja melangkah ke kesempurnaan master leluhur selama setengah tahun, dan kekuatannya masih buruk. Tang Zichen tiba di lokasi perang peringkat. Adegan itu sudah ramai dengan suara-suara yang mengguncang langit. Begitu Tang Zichen tiba di tempat kejadian, 2 tatapan tajam melesat ke arahnya. Saat mata Tang Zichen melihat itu adalah Hai Dafu dari keluarga Dewa Laut, serta Bai Cheng. Di mata Hai Dafu, sepertinya ada arti bahwa kali ini Tang Zichen akan mati. Rambut bodoh. Tang Zichen mengutuk pelan. Turnamen segera dimulai. Perang perubahan peringkat di tingkat kesempurnaan guru, dan mereka yang berpartisipasi dalam tingkat kesempurnaan guru, seluruh kota Sutra Emas digabungkan, total ada puluhan ribu orang. Dapat dilihat bahwa di tempat ini, sebenarnya ada banyak orang kesempurnaan Master Sekte, tapi itu normal. Tidak banyak yang bisa dikatakan itu bukan urusan Tang Zichen. Hari berikutnya, akan ada pertempuran perubahan peringkat di tingkat kesempurnaan Agung Zongxi, yang akan diikuti oleh Tang Zichen hari ini. Semua yang berpartisipasi dalam peringkat kesempurnaan hebat diundang untuk memasuki arena turnamen. Seorang lelaki tua yang memimpin pertemuan itu berteriak dengan keras. Puluhan ribu kesempurnaan agung leluhur terbang ke arena turnamen, dan pemandangannya sangat sensasional. Namun, perang perubahan peringkat hanya untuk 100 teratas. Di bawah, setelah saya memberi perintah, semua orang akan mulai menyerang satu sama lain sampai hanya tersisa 100 orang di arena turnamen. Kata lelaki tua yang memimpin majelis itu. Mulai. Perkelahian panas dimulai. Sekitar 1 jam kemudian, jumlah orang di arena turnamen semakin berkurang, dan akhirnya hanya tersisa 100 orang. Tang Zichen berdiri di antara 100 tanpa cedera. Selamat, kamu berhasil mencapai 100 teratas. Istirahat selama setengah jam, maka perang 50 akan terjadi di bawah. Di antara kamu yang 100, kamu akan langsung bertarung berdua-dua, dan daftar duel akan diatur menurut peringkat Anda sebelumnya untuk memastikan keadilan. Ya, semua orang turun untuk beristirahat. Daftar duel dengan cepat dirilis. Lawan Tang Zichen dalam perang 50 adalah seorang pria bernama Ma Xiao Qiang. Ma Xiao Qiang ini berasal dari keluarga Seagot. Saat ini, di keluarga Dewa Laut, Hai Dafu Kema, kamu berada di grup kelima untuk turnamen. Lawanmu adalah petir angin. Ingat, bunuh petir angin. Ya, tuan keluarga. Wajah Ma Xiao Qiang berseberangan, lalu dia melihat ke kejauhan ke arah kamp utama keluarga Batu Emas, dan kebetulan melihat awan petir angin. Wind Lightning juga melihat Ma Xiao Qiang saat ini. Jin Yao berkata, angin ringan, Hai Dafu pasti akan membiarkan Ma Xiao Qiang membunuhmu. Lalu dia mati. Tang Zichen mendengus. Namun, Jin Yao berkata, tapi kamu tidak bisa membunuh Ma Xiao Qiang. Kenapa? Dia bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya.
Ma Xiaoqiang hanyalah peran kecil, tetapi hanya menerima perintah dari Haidafu. Kamu tidak dapat menghilangkan kebencian dengan membunuhnya, dan Haidafu tidak akan tertekan, tetapi malah membawa masalah untukmu. Demi masalah yang tidak perlu, kamu bisa saja melukainya. Ingat, kita di sini untuk berpartisipasi dalam perang perubahan peringkat, bukan untuk mencari masalah. Tang Zichen masih agak enggan, tapi bukankah Ma Xiaoqiang itu takut akan masalah jika dia membunuhku? Aduh, itu masalah dengan kekuatan di belakang kita. Di belakang Ma Xiaoqiang adalah Haidafu, keluarga Seagot adalah keluarga terkuat. Kita tidak bisa melawan mereka dengan keras. Bagus. Tang Zichen mengangguk tak berdaya, bukan karena Tang Zichen takut pada mereka, tetapi Tang Zichen menghadapi keluarga batu emas dan tidak menemukan masalah bagi mereka. Perang 50 dimulai. Ke atas. Satu kelompok terlibat dalam sebuah turnamen. Segera itu adalah kelompok Tang Zichen. Tang Zichen dan Ma Xiaoqiang melangkah ke arena pada saat bersamaan. Mulut Ma Xiaoqiang tersenyum muram, seolah berkata, petir angin kamu sudah mati. Dari jauh, Haidafu melihat ke arena turnamen sambil tersenyum. Ma Xiaoqiang setidaknya adalah seorang veteran yang telah melangkah ke kesempurnaan agung selama lebih dari 15 tahun. Saya percaya itu tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk membunuh petir angin yang baru saja masuk selama setengah tahun. Mulai. Swoosh. Tatapan Ma Xiaoqiang dingin, membunuh Tang Zichen, membunuhnya begitu dia melakukannya itu jelas bagi semua orang. Pada saat ini, banyak penonton, melihat pedang Ma Xiaoqiang terhunus, diam-diam berkata, tampaknya Ma Xiaoqiang akan membunuh petir angin. Haidafu benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Feng Qingyun. Bahkan hakim yang memimpin rapat dapat melihat itu, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Siapa yang menjadikan keluarga Seagot sebagai keluarga terkuat? Tang Zichen merengut. Dang. Tang Zichen bahkan tidak menghunus pedangnya, dua jari dijepit bersama dan memutar pedang Ma Xiaoqiang. Bang. Tang Zichen menendang dada Ma Xiaoqiang dengan gemerincing, dan tulang dada Ma Xiaoqiang dipatahkan oleh tendangan Tang Zichen, meluncur seperti layang-layang. Wow, kerumunan itu terkejut. Wind Lightning baru melangkah ke kesempurnaan agung leluhur selama setengah tahun, dan dia sangat kuat, tidak mungkin. Kam utama keluarga Seagot, Haidafu sangat jelek saat ini, dia tidak pernah menyangka Wind Lightning akan begitu kuat, hanya melangkah ke guru leluhur selama setengah tahun, dia mampu mengalahkan Ma Xiaoqiang. Namun, ini memperkuat tekad Haidafu untuk memusnahkan Tang Zichen. Tidak masalah apakah Ma Xiaoqiang tidak dapat dibunuh atau tidak, karena Ma Xiaoqiang hanyalah keberadaan yang sangat biasa di keluarga Seagot. Haidafu mengatakan bahwa siapapun dari keluarga Seagot yang berduel dengan Tang Zichen akan menjatuhkan hukuman mati, dan ada lusinan keluarga Seagot di belakangnya, dan semuanya berada di peringkat 10 besar. Jadi dia tidak percaya itu. Petir angin tidak bisa mati. Wind Lightning menang dan masuk 50 besar. Wasit berteriak. Tang Zichen berbalik dan kembali ke base camp keluarga Golden Rock. Jin Yao tersenyum, petir angin, kerja bagus. Tadi wajah Haidafu jelek, tapi kamu belum bisa ceroboh. Lagi pula, Ma Xiaoqiang hanya sangat rata-rata. Di duel nanti, kamu akan bertemu seseorang yang lebih kuat. Menurut peringkat 3 tahun lalu, 10 besar semuanya dari keluarga Seagot. 10 besar semuanya mungkin bertemu denganmu. Jangan khawatir, Tuan keluarga, aku akan menamparkan Haidafu dengan keras, kata Tang Zichen. Turnamen berakhir, dan perang 50 berakhir. Yang berikutnya yang akan segera menyusul adalah perang 25. Sekarang saya akan segera mengumumkan lawan kalian masing-masing selanjutnya, bersiaplah juga. Grup 1, Guang Qiang versus Xielong. Grup 2, mengejar Yun Hai versus Yao Bichi. Grup 3, Ungu Putih versus Gao Jian. Grup 20, Wu Xiaohua versus Petir Angin.
Tang Zichen sibuk bertanya, dari keluarga mana Wu Xiaohua berasal? Jin Yue berkata, Wu Xiaohua berasal dari keluarga aliran putih. Hehe, kali ini kamu benar-benar bersaing dengan keluarga aliran putih. Jin Yao berkata, petir angin, saya katakan sebelumnya, selama perang peringkat terakhir, dari 20 teratas 2 orang dari keluarga aliran putih masuk ke 12 dan ke-19. Wu Xiaohua ini adalah orang yang memasuki tempat ke-19 terakhir kali keluarga aliran putih. Lawan ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Oh, bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Di kamp utama keluarga seagot alis Haidafu merajut, pertempuran 25 pertama angin bahkan tidak diberikan kepada lawan keluarga seagot. Haidafu mendengus, Wind Lightning, anggap dirimu beruntung sekali. Namun, saat ini, di base camp keluarga Bai Liu, Bai Cheng segera memberitahu Wu Xiaohua, saat kamu bertarung melawan petir angin, bunuh petir angin nanti. Jika aku menyuruhmu melakukannya, lakukanlah. Ya Tuan. Pertempuran untuk 25 teratas dimulai lagi, dengan kelompok naik ke PK, lalu turun, dan segera Tang Zichen dan Wu Xiaohua. Tang Zichen terbang ke arena turnamen. Wu Xiaohua memandang Tang Zichen dan berkata, Wind Lightning, karena kamu baru melangkah ke kesempurnaan agung selama setengah tahun, aku tidak ingin dituduh menindasmu, jadi aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan, dan setelah 3 gerakan, saya akan melakukannya lagi. Tang Zichen merasa lucu, biarkan dia melakukan 3 pukulan. Atau Anda akan dituduh menindasnya. Kamu tidak bisa melepaskannya jika kamu mau. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membunuh dengan pedang. Wu Xiaohua benar-benar hanya bertahan, bukan menyerang. Tapi detik berikutnya, bang! Tang Zichen menendang perut Nona Wu dan Wu Xiaohua jatuh ke tanah, memakan abu. Wu Xiaohua memanjat, merasa sangat malu. Tang Zichen berkata, terima kasih telah mengakuinya, sekarang untuk langkah pertama ada 2 langkah lagi. Wajah Wu Xiaohua kesal, dia benar-benar dipukuli sendiri, hanya langkah pertama, dia makan abu di tanah, biarkan 2 langkah lagi, dia tidak akan langsung kalah. Persetan dan biarkan. Wu Xiaohua tidak terlalu peduli lagi, dan berteriak. Banyak orang di tempat kejadian tertawa, Wu Xiaohua sangat lucu, sungguh batu untuk memukul kakinya sendiri, sejujurnya dibandingkan dengan adil, tetapi juga membiarkan hasil dari penghinaan itu. Bang! Wu Xiaohua baru setengah jalan, Tang Zichen memukulnya di pelipis, Wu Xiaohua jatuh tanpa sepatah kata pun. Hahaha! Banyak orang tertawa lagi, ini adalah kesempurnaan agung leluhur terkuat kedua dari keluarga aliran putih, pertempuran peringkat terakhir, yang menduduki peringkat ke-19, sebenarnya dikalahkan oleh Tang Zichen. Namun, semua orang harus kagum lagi, petir angin benar-benar kuat, hanya melangkah ke kesempurnaan agung leluhur selama setengah tahun, dia begitu kuat. Di klan Bai Liu, Bai Cheng sangat marah saat ini dan mendengus, sampah, sayang sekali. Dia berpikir bahwa langkah Wu Xiaohua untuk membunuh Tang Zichen harus sangat percaya diri, dan ketika saatnya tiba, keluarga seagot akan melakukannya, pasti membantunya, jadi keluarga batu emas tidak berani melakukan apapun, tetapi akibatnya, Wu Xiaohua bahkan bukan lawan, dan dia kehilangan muka besar. Di keluarga Dewa Laut, pada saat ini, Haidafu melihat bahwa kekuatan Tang Zichen telah jauh melebihi imajinasinya. Haidafu mengertakkan gigi dan berkata, bagus sekali petir angin, kamu sekali lagi menyegarkan pemahamanku tentangmu, sangat bagus. Di mata Haidafu, niat membunuh untuk Tang Zichen menjadi lebih berat, semakin kuat Tang Zichen, semakin banyak dia harus membunuh atau semakin merepotkan di masa depan ketika Tang Zichen kuat.
Tang Zichen kembali ke base camp keluarga Jinyan. Jin Yao tersenyum, tidak buruk, kamu mengalahkan Wu Xiaohua. Menurut peringkat terakhir, kamu sudah berada di 20 besar, luar biasa, hanya melangkah ke penyelesaian besar klan selama setengah tahun, dan kamu telah mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya kamu benar-benar tidak putus asa untuk masuk 10 besar. Oh, saya harap begitu, kata Tang Zichen dengan rendah hati. Selamat kepada 25 jenius di atas, Anda telah memasuki konferensi peringkat tahun ini, 25 teratas selanjutnya. Menurut aturan, 5 teratas dari tahun sebelumnya akan langsung dipromosikan, dan 20 sisanya akan diadu melawan satu sama lain satu persatu. Setelah duel, 15 besar akan lahir. Selanjutnya, mereka yang namanya saya baca akan berduel. Grup pertama, Wind Lightning versus Yang Qitian. Keluarga Golden Rock terkejut saat mendengar Yang Qitian. Tang Zichen tidak menyangka bahwa kelompok pertama adalah dia. Tang Zichen bertanya, Tuan, mengapa Anda begitu terkejut mendengar tentang Yang Qitian? Jin Yao menghela nafas, tampaknya Haidafu terpaksa mengatakan sesuatu secara pribadi dengan wasit, dan wasit hanya mengaturmu di pertandingan pertama, dan masih ada kamu dan Yang Qitian. Oh, rambut beruban itu adalah Yang Qitian, bisakah seseorang memberiku ilmu? Jin Yue berkata, kamu bahkan tidak tahu tentang Yang Qitian, tetapi tidak mengherankan, kamu bukan orang lokal. Dalam konferensi peringkat terakhir, Yang Qitian memenangkan tempat ke-6 dari 10 besar. Menurut aturan, 5 teratas dari tahun sebelumnya langsung maju, 20 sisanya bertanding, dan Anda langsung ditugaskan untuk melawan Yang Qitian terkuat. Ini pasti pengaturan yang disengaja, dengan kekuatan Anda tidak boleh melawan Yang Qitian agar adil, hakim mengatur lawan, Yang Qitian harus bertarung dengan yang terlemah. Namun, bias mengaturnya untukmu. Tang Zichen tertawa, jadi itu peringkat ke-6 dari tahun sebelumnya, saya pikir siapa itu? Wind Lightning, apakah kamu yakin tentang ini? Jika tidak, maka menyerahlah. Lagi pula itu terlalu berbahaya. Tujuan awal kami untukmu adalah masuk 10 besar, tapi aku tidak menyangka kamu akan berhadapan dengan ke-6 begitu cepat. Jika saya tidak salah, Haidafu pasti telah menjelaskan kepada Yang Qitian bahwa dia pasti akan menebasmu di babak ini. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu khawatir tentang saya yakin bahwa saya mampu bertahan hidup bahkan jika saya tidak dapat memenangkan pertarungan. Tapi kamu baru saja melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Hahaha, jadi bagaimana jika aku baru saja masuk? Baiklah. Jin Yao dan Jin Yue, keduanya khawatir. Di keluarga Dewa Laut, pada saat ini, Haidafu berkata kepada seorang pria, pastikan untuk membunuh petir angin untukku, Yang Qitian, jika kamu tidak membunuh petir angin, maka aku akan mengambil hidupmu. Tubuh Yang Qitian bergetar, dia tidak menyangka bahwa tuan keluarga telah mencapai level ini, keinginan untuk membunuh Tang Zichen telah mencapai titik kegilaan. Ya, Family Master, jangan khawatir, aku akan membunuh Wind Lightning, aku akan melakukannya. Baiklah, ingat apa yang aku katakan, jika dia tidak mati, kamu mati. Bagus. Yang Qitian mengatupkan giginya, ini adalah duel hidup dan mati. Pada saat ini, wasit berteriak, 15 perang pertama dimulai, mohon undang kelompok pertama petir angin, Yang Qitian untuk memasuki arena. Kerumunan bersorak, tidak peduli apakah itu Wind Lightning atau Yang Qitian, mereka berdua adalah tokoh terkenal. Banyak yang bahkan khawatir Yang Qitian akan membunuh petir angin juga. Tang Zichen terbang ke arena turnamen. Tang Zichen tidak berani bersantai sedikit pun, lagi pula, dia berada di peringkat ke-5, dan yang terpenting, Tang Zichen baru melangkah ke kesempurnaan hebat selama setengah tahun, memang ada celah. Tang Zichen sekarang hanya ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan Yang Qitian tanpa membuka live blood hidden miliknya. Bunuh.
Yang Kitian bergegas untuk membunuh, giginya terkatup dan tatapannya dingin. Dang dang dang. Dalam sekejap puluhan pedang dipertukarkan. Segera setelah mereka bertukar, Tang Zichen menyadari bahwa Yang Kitian memang kuat. Akar Tang Zichen tidak begitu stabil di alam kesempurnaan besar, dan ada beberapa celah di alam yang menyebabkan Tang Zichen tidak dapat tampil. Tanpa awal dan tanpa akhir. Api yang mengalir. Dang. Tubuh Yang Kitian bergetar hebat dan dia menemukan bahwa kekuatan Tang Zichen jauh di atas imajinasinya. Tang Zichen juga dipaksa mundur beberapa langkah. Gerakan Yang Kitian sangat kuat dan membawa panas yang membara. Dapat dikatakan bahwa setelah pertemuan itu, semua orang menemukan bahwa Tang Zichen dan Yang Kitian sekuat satu sama lain, seolah-olah mereka hampir sama. Wow, setelah masuk selama setengah tahun, Wind Lightning bisa setara dengan Yang Kitian, tes-tes. Terlalu mengejutkan, setengah tahun, talenta lain masuk selama setengah tahun. Aku khawatir mereka semua melampaui beberapa ratus. Saya harus mengatakan bahwa orang asing ini, petir angin, benar-benar di luar imajinasi kita. Banyak orang sedang berdiskusi, awalnya berpikir bahwa Tang Zichen akan dipukuli habis-habisan, tetapi ternyata sebanding. Di kamp utama keluarga Jingyan, Jin Yue tertawa, kakak kita semua meremehkan Wind Lightning. Ya, kupikir akan bagus jika dia bisa masuk 10 besar, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung melawan tempat ke-6 Yang Kitian. Ini berarti Wind Lightning bisa masuk 6 besar. Hehe, 10 besar yang dimonopoli keluarga Seagot selama bertahun-tahun yang tak terhitung akhirnya akan hancur. Pada saat ini, di kamp utama keluarga Seagot, wajah Haidafu berubah, dan dia berubah menjadi hijau ketika dia melihat kekuatan bertarung Yang Kitian dan Tang Zichen yang sebanding. Awalnya, dia mengira bahwa langkah Yang Kitian untuk membunuh Tang Zichen adalah 100%, tetapi pada akhirnya, dia diberi kecocokan. Sampah. Haidafu sangat marah, tetapi alasan kemarahannya bukan hanya karena dia tidak bisa membunuh Wind Lightning, tetapi karena itu berarti Tang Zichen kemungkinan besar akan berada di 10 besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Tidak peduli apa, keluarga Seagotnya memiliki monopoli peringkat 10 besar di kota Sutra Emas setidaknya selama 200 tahun. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang dari keluarga Batu Emas dapat menghancurkannya? Dia di masa lalu, bukan berarti keluarga Batu Emas dan keluarga Aliran Putih tidak memiliki kejeniusan di masa lalu, tetapi mereka semua telah dipecahkan oleh keluarga Seagot secara rahasia. Itulah sebabnya mereka dimonopoli. Di keluarga Aliran Putih, saat ini, wajah Bai Cheng juga cukup jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Petir angin baru saja melangkah ke kesempurnaan agung leluhur, baru setengah tahun, bagaimana bisa sebanding dengan Yang Kitian? Tidak mungkin. Bawahan Bai Cheng berkata, bos, ini berarti Wind Lightning bisa masuk 10 besar. 10 besar yang telah dimonopoli oleh keluarga Seagot begitu lama akan dihancurkan oleh keluarga Golden Rock, sedangkan keluarga Aliran Putih kita masih belum tahu kapan seseorang akan masuk 10 besar. Barusan Wu Xiaohua dikalahkan oleh Wind Lightning, dia bahkan tidak masuk 25 besar. Kali ini berarti White Flow Family kita masuk 25 besar. Hanya ada satu. Kami langsung berbeda dari keluarga Golden Rock. Bai Cheng sangat marah. Anak buah Bai Cheng berkata, bos, marah, jika kita memberikan ketulusan, mungkin petir angin tidak akan pergi, maka kemuliaan hari ini adalah keluarga Aliran Putih kita. Bai Cheng putus asa dan meraung, hentikan. Faktanya, Bai Cheng juga menyesal di dalam. Jika dia tahu bahwa petir angin begitu kuat, dia akan lebih memperhatikannya sejak awal. Namun, penyesalan tidak ada gunanya. Dia telah melakukan beberapa upaya untuk membunuh Tang Zichen, dan Tang Zichen tidak akan membiarkannya pergi.
Ini juga membuat Bai Cheng semakin bertekad untuk membunuh Feng Qingyun dan mencekiknya di buayannya. Di arena turnamen, Tang Zichen bertarung dengan Yang Qitian selama beberapa ratus ronde. Secara lahiriah, sepertinya mereka sebanding. Namun, situasi sebenarnya apakah seperti ini? Tidak, ini hanya penampilan. Lagi pula Tang Zichen baru saja melangkah ke kesempurnaan Agung Zongxi selama setengah tahun, dan dia masih belum sekokoh itu di alamnya, jadi jarang bertemu lawan. Tentu saja Tang Zichen harus melawan Yang Qitian untuk beberapa saat. Ratus putaran akan baik bagi Tang Zichen untuk memperkuat kesempurnaan Agung Zongxi-nya lebih cepat. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak pernah mengeluarkan pedang terkuatnya, juga tidak membuka Live Blood Hidden. Kalau tidak, Yang Qitian pasti sudah kalah. Saat ini, Tang Zichen telah bertarung melawan Yang Qitian selama 400 ronde, dan butuh waktu 15 atau 16 menit. Setelah bertarung begitu lama, semua orang percaya bahwa Tang Zichen dan Yang Qitian memiliki kekuatan yang sebanding. Semua orang akhirnya menguasai kekuatan Wind Lightning. Pada saat ini, di keluarga Seagot, Haidafu menyeringai di bibirnya dan berkata, "Yah, meskipun Yang Qitian tidak membunuh petir angin, tetapi itu hanya menunjukkan kepadaku kekuatan petir angin." Kekuatan petir angin serupa ke Yang Qitian, yang berarti bahwa setidaknya ada 5 jenius lain dengan peringkat yang sama di keluarga Seagot saya yang dapat membunuh petir angin. Ya, peringkat 5 teratas terakhir semuanya jauh lebih kuat dari Yang Qitian. Tang Zichen bertarung dengan Yang Qitian selama 100 ronde lagi, dengan total lebih dari 500 ronde sekarang. Yang Qitian kelelahan menjadi seekor anjing terengah-engah. Akhiri, Tang Zichen mengeluarkan pedang terkuatnya sekaligus. Dang! Tang Zichen memukul pedang Yang Qitian. "Kamu kalah," kata Tang Zichen. Ah! Seluruh tubuh Yang Qitian tercengang, dia telah kalah. Ini berarti dia bahkan tidak masuk 15 besar. Bagaimana mungkin? Semprot! Tang Zichen menembak Yang Qitian dengan tendangan. Puff! Banyak orang bertepuk tangan. Tang Zichen berjalan kembali ke base camp keluarga Golden Rock. "Wind Lightning, kamu luar biasa, aku benar-benar ingin menikahkan cucuku denganmu," kata Jin Yao. Haha! Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari keluarga Jingyan mengelilingi Tang Zichen dalam pemujaan. Di keluarga Seagot, Haidafu melihat orang-orang dari keluarga Batu Emas memuntahkan Tang Zichen dan mendengus, "Orang yang sekarat hanyalah orang yang sekarat. Apa yang membuatmu bahagia? Sebentar lagi aku akan mengatur yang lebih kuat untuk melawan petir angin. Petir angin pasti akan mati kali ini. Hahaha." 1 jam kemudian, 15 besar berakhir. Wasit berteriak, "Selamat kepada 15 jenius di atas." Mereka berada di 15 besar. Istirahat berikutnya setengah jam, lalu kita akan melanjutkan yang berikutnya, pertarungan 10 besar. Semua orang mulai istirahat, makanan dibagikan di dapur masing-masing keluarga, dan semua orang mulai makan siang, meski sudah lewat jam 1 siang. "Wind Lightning, ayo, makan kaki ayam." Jin Yao melemparkan kaki ayam ke Tang Zichen. "Terima kasih, tuan rumah." Apa kesopanan? Pada saat ini, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun datang dan berjalan ke arah Jin Yao dan berteriak, "Kakek Xiao Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak berlatih seni bela diri dengan baik di akademi?" Gadis itu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku diam-diam datang ke sini bersama teman-teman sekelasku. Itu hal yang luar biasa. Kami juga ingin datang ke sini untuk melihat dengan baik." Jin Yao memandang Tang Zichen dan berkata sekaligus, "Wind Lightning, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah cucu perempuan saya, Jin Xiao Yue." Tang Zichen memandang gadis itu, sangat kecil, mungkin mirip dengan Bai Ling'er, tingginya lebih dari 1,7 meter,
Dengan sosok yang bagus, penampilannya 8 poin lebih kuat dari Bailinger. Dia adalah kecantikan kecil yang sangat menarik perhatian. Oh, halo, Nona bulan kecil. Jin Yao tersenyum. Wind Lightning, bagaimana kabar cucuku? Oh, cantik, kata Don Zichen sambil mengunyah kaki ayam. Lalu bagaimana kalau menikahimu sebagai seorang istri? Tuanku, ini bukan lelucon. Tang Zichen sibuk berkata. Jin Xiaolian itu memandang Wind Lightning dan berkata, kakek, apakah paman ini yang kamu bicarakan, jenius Wind Lightning? Ya, Moon, bagaimana kalau kamu melihatnya? Puff. Jin Xiaolian memandang Tang Zichen selama beberapa detik terengah-engah dan lari. Jin Yao tertekan, apa maksud gadis ini, bukankah dia terlihat baik? Tang Zichen melihat ke belakang Jin Xiaolian, sosok itu sangat menggoda, memang sedikit menawan. Tang Zichen hampir setahun tanpa berada di dekat wanita itu, sesaat benar-benar detak jantung yang kecil. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Setengah jam berlalu dengan cepat. Semuanya istirahat sudah berakhir. Di bawah perang 10 besar akan terjadi. Aturan perang 10 besar adalah bahwa dari 10 orang yang baru saja tersingkir, kita akan mengambil 5 yang terkuat, lalu membentuk 20 orang, dan kemudian berduel 2 lawan 2. Dengan kata lain, Yang Qitian yang baru saja dikalahkan oleh Wind Lightning masih memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Dan jika dia memenangkan pertempuran lagi, dia masih bisa masuk 10 besar ini untuk menjamin keadilan. Di bawah aku akan mengumumkan daftar duel ini. Grup 1, Hai Jinkyu versus Wind Lightning. Tang Zichen tidak terkejut, kelompok pertama tetaplah dia, dan orang yang melawannya adalah Hai Jinkyu. Mendengar nama Hai Jinkyu, semua orang dari keluarga Golden Rock menarik napas dalam-dalam. Hai Jinkyu orang yang menduduki peringkat pertama pada periode terakhir, dan dia adalah cucu Hai Dafu sendiri. Meski hanya karena dia nomor 1 di periode lalu bukan berarti periode ini juga nomor 1, itu adalah bukti kekuatannya bahwa dia mampu menempati posisi pertama di periode lalu, dan tidak ada keraguan bahwa ini istilah akan lebih kuat dari yang terakhir. Tampaknya Hai Dafu telah kehilangan akal sehatnya dan cukup putus asa untuk membunuh Tang Zichen, secara terang-terangan membiarkan para hakim mengadu Hai Jinkyu melawan Tang Zichen. Saat ini di keluarga Seagot. Jinkyu, serahkan padamu. Kakek jangan khawatir, Sun mengerti, meskipun Feng Xiaoyun baru saja mengalahkan Yang Qitian, tapi itu hanya pertarungan 15 besar. Aku mengalahkan Feng Xiaoyun sekarang, dia masih tidak bisa masuk 10 besar. Yah, penting untuk membunuhnya, bukan hanya untuk menghentikannya masuk 10 besar. Ya, kakek. Hai Jinkyu sangat percaya diri, layak didisiplinkan oleh Hai Dafu sendiri. Di keluarga Jinyan, Jin Yao tidak terlihat baik. Jin Yao berkata dengan marah, Hai Dafu ini sudah gila. Jin Yue berkata, kakak, Hai Dafu jelas berusaha menghentikan Feng Qingyun memasuki 10 besar. Selama Wind Lightning kalah dari Hai Jinkyu, itu akan berhenti di 10 besar. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Yang Qitian di babak sebelumnya? Jin Yao berkata, itu tidak masalah, tapi yang membuatku khawatir adalah Hai Jinkyu akan membunuh petir angin. Kekuatan petir angin sudah jelas pada level yang sama dengan Yang Qitian, di mana lawan Hai Jinkyu. Hai Jinkyu adalah orang peringkat pertama dari sesi terakhir kesempurnaan Agung Master Sekte terkuat di seluruh kota Sutra Emas, dan merupakan cucu Hai Dafu sendiri. Kedua saudara Jin Yao sangat tertekan. Jin Yao segera berkata kepada Tang Zichen, Wind Lightning, menyerahlah. Tuan keluarga, mengapa saya harus menyerah, kata Tang Zichen. Wind Lightning, kekuatanmu sebanding dengan Yang Qitian, kamu bukan tandingan Hai Jinkyu. Hai Jinkyu adalah cucu Hai Dafu sendiri, dia pasti akan membunuhmu toh dia tidak bisa masuk 10 besar,
jadi mengapa bertarung lagi, menyerahlah. Jin Yao langsung berteriak, Hakim tunggu sebentar, Wind Lightning menyerahlah dalam pertempuran untuk 10 besar. Tang Zichen tercengang, Jin Yao terlalu cemas, Tang Zichen bahkan tidak berpikir untuk menyerah, tapi Jin Yao melakukan ini demi kebaikan Tang Zichen sendiri. Di sisi lain, Hai Dafu mendengar bahwa Tang Zichen telah menyerah, dia enggan dan berteriak, dalam turnamen, tidak ada kata menyerah, kamu harus bertarung. Jika Wind Lightning menyerah, maka cucunya tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Wind Lightning. Tang Zichen hendak mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah, tetapi ketika Tang Zichen melihat bahwa Hai Dafu lebih cemas darinya, Tang Zichen segera berhenti berbicara terlebih dahulu dan membiarkan Hai Dafu cemas. Jin Yao mendengus, Hai Dafu, menyerah atau tidak ini masalah pribadi, belum giliranmu untuk melarangnya. Hai Dafu berkata dengan cemas, tidak boleh menyerah. Wasit itu berada dalam situasi yang sulit, jelas Hai Dafu terlalu tidak masuk akal, menyebabkan wasit tidak begitu jelas memihaknya. Hai Dafu sangat marah sehingga dia ingin melompat, dia telah mengatur segalanya, angin ringan dengan kelompok cucunya Hai Jinkyu, kemudian akan membunuh angin ringan, tetapi juga dapat mencegah angin ringan masuk 10 besar, tetapi tidak menyangka angin ringan menyerah, sehingga tidak hanya tidak bisa membunuh angin dengan ringan, juga akan membuat pikiran penonton tegang, gagasan bahwa jika Tang Zichen tidak menyerah, mungkin bisa masuk 10 besar. Hai Dafu segera berteriak, Wind Lightning, kamu menonjol, kamu masih bukan laki-laki. Tang Zichen menonjol dan mendengus, bagaimana aku bukan laki-laki lagi. Wind Lightning, jika kamu laki-laki, kamu harus tetap bersaing daripada menyerah di tengah jalan, kata Hai Dafu. Jin Yao sedang sibuk mengingatkan Tang Zichen, Wind Lightning, jangan tersinggung olehnya, dia sengaja memprovokasimu. Tang Zichen memandang Hai Dafu dan berkata, Hai Dafu, kamu pikir aku tidak tahu pikiran kecilmu, kamu sangat ingin aku melanjutkan, hanya saja kamu ingin aku melawan Hai Jinkyu, dan kemudian Hai Jinkyu akan membunuhku. Hai Dafu mendengus, jadi kamu takut pada cucuku Hai Jinkyu. Di depan cucuku, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tang Zichen berkata, Hai Dafu, jika kamu terbuka dan jujur, kamu seharusnya tidak membiarkan cucumu membunuhku dalam kompetisi, tapi denganku, Wind Light Cloud, duel hidup dan mati yang terbuka dan jujur, kamu terlibat dalam ini, kamu sendiri bukan laki-laki lagi, tetapi juga mengatakan bahwa saya bukan laki-laki lagi. Hai Dafu mencibir, Wind Lightning, jika cucuku membuat duel hidup dan mati denganmu, apakah kamu berani setuju? Kenapa kamu tidak berani setuju? Serius. Hai Dafu senang, jika ini masalahnya, dia bisa membunuh Wind Lightning secara terbuka, menyelamatkannya dari melakukannya di turnamen dan ditertawakan. Tang Zichen mendengus, ya tidak pasti siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, apakah menurutmu aku takut pada cucumu? Tujuan Tang Zichen adalah membuat Hai Jinkyu memerintahkan duel hidup dan mati, kemudian Tang Zichen dapat mengambil kesempatan untuk membunuh cucunya. Jika dia membunuh cucu Hai Dafu, saya yakin Hai Dafu akan muntah darah. Namun, Tang Zichen tidak dapat memprovokasi dirinya sendiri, dia harus membiarkan mereka mengambil inisiatif, sehingga Hai Jinkyu dibunuh oleh Tang Zichen, dan Hai Dafu hanya bisa mematahkan gigi depannya untuk ditelan. Hai Dafu segera berkata kepada cucunya, Hai Jinkyu, hentikan turnamen dulu dan tempatkan surat duel hidup mati dengan Wind Lightning. Bagus. Hai Jinkyu mengangguk, ini bagus, membunuh secara terbuka dan jujur, menyelamatkan orang lain dari memarahinya karena membunuh di turnamen dan tidak tahu malu. Jin Yao panik dan menasihati, Wind Lightning, kamu gila, kamu bukan tandingan Hai Jinkyu.
Tang Zichen berkata, "Tuanku, jangan khawatir. Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya ketika saya berdebat dengan Yang Qitian. Saya percaya bahwa melawan Hai Jinqiu, bahkan jika saya tidak bisa menang, saya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri." Jin Yao berkata, "Kamu salah karena kamu mengambil duel hidup dan mati. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri, Hai Dafu akan memiliki alasan yang masuk akal untuk mengejarmu." "Oh, tuanku, saya hanya berbicara dengan santai. Bagaimana saya bisa melarikan diri dari hidup saya?" "Baiklah, jangan membicarakannya. Mereka seharusnya menulis duel hidup dan mati." Benar saja, Hai Jinqiu menggunakan darahnya sendiri untuk menulis surat duel hidup dan mati, lalu meminta seorang pelayan mengirimkannya ke Tang Zichen. Tang Zichen menggigit jarinya, lalu menandatangani namanya Win Lightly pada surat duel hidup dan mati. Dengan cara ini, duel hidup dan mati Tang Zichen dengan Hai Jinqiu difasilitasi. Wasit berkata, "Hai Jinqiu, petir angin, kalian berdua telah menandatangani duel sampai mati, yang berarti bahwa tidak peduli siapa yang membunuh siapa dalam pertempuran kalian ini, keluarga dari kedua belah pihak tidak diperbolehkan ikut campur atau membalas dendam, memahami?" Hai Jinqiu mengangguk, "Tentu saja kamu mengerti." Wind Lightning juga berkata, "Saya juga mengerti, dan saya yakin saya tidak akan mati." Tolol. Hai Jinqiu mendengus dan berkata dalam hatinya, "Wind Lightning, kamu akan mati, karena Yang Qitian bukan tandinganku, hahaha." Setelah wasit selesai berbicara, dia berteriak, "Duel hidup dan mati telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sekarang mari kita minta kedua orang tua untuk menandatangani lagi." Hahaha. Hai Dafu segera menandatangani namanya, menggunakan darah. Kemudian dia melihat ke arah Jin Yao. "Tuan Jin Yao, giliranmu," kata Hai Dafu. Jin Yao memandang Tang Zichen dengan gugup dan ragu untuk menandatangani. Hai Dafu berkata, "Jin Yao, orang-orang percaya diri mengalahkan cucuku dengan Wind Lightning, apa yang kamu khawatirkan?" Jin Yao berkata dengan sedih, "Hai Dafu, petir angin akan melakukan hal bodoh ini, itu semua karena kamu merangsangnya." Hahaha, rangsang. Dia bukan anak di bawah umur, Tuan Jin Yao, kamu terlalu memikirkannya, jangan tanda tangani dulu. Aku tidak menandatangani." Hai Dafu berkata, "Kamu tidak akan menandatangani, baiklah, aku akan menandatanganinya untukmu." Setelah mengatakan itu, Hai Dafu menulis nama tambahan Jin Yao. "Baiklah, duel hidup dan mati, kamu bisa mulai," kata Hai Dafu kepada wasit. Wasit berteriak, "Hai Jinqiu, petir angin, apakah kalian berdua sudah siap?" Tang Zichen berkata dengan gigitan yang disengaja, "Selalu bersiaplah." "Saya juga." "Oke, kalau begitu, mulailah." Setelah mengatakan itu, Hai Jinqiu membunuh ke arah Tang Zichen. Tang Zichen juga membunuh Hai Jinqiu. Begitu mereka melakukannya, momentum mereka benar-benar berbeda dari perdebatan sebelumnya, itu adalah pertandingan hidup dan mati. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian, tidak ada yang berbicara, semua menonton dengan gugup. "Selamat datang, Shanghai Satu Pedang." Begitu Hai Jinqiu bergerak, dia mengeluarkan jurus terkuat keluarganya, dia ingin membunuh Tang Zichen dengan satu jurus. Begitu pula Tang Zichen. Boundless Endless. Ini adalah langkah terkuat dari teknik pedang tak berujung Tang Zichen. Wow, keduanya adalah gerakan terkuat. Pedang Shanghai Hai Jinqiu memberi seseorang perasaan yang agung dan menjangkau jauh, tak tertahankan, sangat kuat, Tang Zichen harus mengakui. Tampaknya pedang Shanghai-nya tidak jauh lebih rendah dari pedang Tang Zichen yang tak ada habisnya. Selain itu, Tang Zichen tidak sekokoh wilayahnya dibandingkan dengan Hai Jinqiu, dan poin ini jauh lebih tidak menguntungkan. Begitu mereka bertarung, keduanya merasakan tangan mereka mati rasa dan tekanannya sangat besar.
Permainan pedang Tang Zichen yang kedap udara dan tak terduga telah membuat Hai Jinkyu bingung. Ya, Hai Jinkyu mengira dia bisa membunuh Tang Zichen dalam hitungan detik, tetapi hasilnya tidak. Begitulah pertempuran yang baru saja dilakukan Tang Zichen dengan Yang Qitian ternyata tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tentu saja, Tang Zichen sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya pada saat dia melawan Hai Jinkyu. Lagi pula, Hai Jinkyu sangat kuat, jauh melebihi Yang Qitian. Apa yang dikatakan Tang Zichen tentang mengeluarkan kekuatan penuhnya tidak termasuk membuka darah kehidupan yang tersembunyi, hanya kekuatan penuh dari ilmu pedangnya. Untuk sementara, keduanya bertarung dengan intens. Hai Dafu agak cemas saat ini dan sibuk berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Wind Lightning menyembunyikan kekuatannya sebelumnya dan kekuatannya tidak mirip dengan Yang Qitian? Bajingan ini. Semuanya, mereka semua menatap Tang Zichen dan Hai Jinkyu dengan gugup. Keduanya memberikan segalanya dan membunuh dengan cara yang memusingkan, lagi pula itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tang Zichen tidak mengaktifkan Life Blood Hidden, Tang Zichen hanya ingin melihat apakah dia dapat mengandalkan keterampilan pedangnya untuk membunuh pihak lain tanpa mengaktifkan Life Blood Hidden. Selain itu, keterampilan pedang Hai Jinkyu juga sangat pintar, dan bertarung dengan ahli seperti itu juga akan memungkinkan Tang Zichen membawa banyak manfaat. Dalam sekejap mata, 10 menit berlalu. Mereka berdua masih bertarung tidak dapat membedakan keduanya. Hai Jinkyu bermandi keringat karena Tang Zichen juga berjuang keras. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian semuanya sangat gugup. Tentu saja, yang paling gugup adalah Hai Dafu, Jin Yao, dan Jin Yue. Ketika Hai Dafu melihat cucunya, yang bahkan belum memenangkan pertarungan setelah 10 menit, dia sudah tahu dalam dirinya sendiri bahwa kekuatan Tang Zichen, saya khawatir, benar-benar sebanding dengan cucunya. Lagi pula, dalam kehidupan seperti ini dan pertempuran kematian, tidak ada yang akan menyembunyikan kekuatan mereka lagi. Ayo, Jinkyu, kalahkan dia. Kamu tidak ingin sesuatu terjadi padamu, kakek tidak bisa kehilanganmu, kamu adalah harapan masa depan keluarga. Hai Dafu diam-diam berdoa di dalam. Saat Tang Zichen melawan Hai Jinkyu, dia merangkum teknik pedang lawan. Setelah bertarung selama 20 menit, Tang Zichen mendapat pencerahan. Haha, aku datang dengan gerakan lain yang lebih kuat. Tang Zichen senang di dalam. Minum. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen segera membunuh jurus yang lebih kuat yang baru saja dia pahami. Tang Zichen menamakannya, cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Jurus ini bahkan lebih kuat dari tanpa batas dan tak berujung sebelumnya. Benar saja, Tang Zichen mengirimkan gerakan ini, pedang itu seperti kilat, seperti cahaya yang menembus kehidupan. Swoosh! Setelah langkah ini dilakukan, tiba-tiba kekuatan Tang Zichen benar-benar melampaui Hai Jinkyu, dan Hai Jinkyu tidak lagi dapat memblokirnya. Tidak bagus, Jinkyu, teriak Hai Dafu. Tapi, sudah terlambat. Pedang Tang Zichen jatuh dari dahi Hai Jinkyu dan langsung jatuh ke tanah. Semuanya diam. Hai Jinkyu tetap tidak bergerak, dan beberapa detik kemudian, dahi Hai Jinkyu tiba-tiba terbuka, dan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar, seolah setengah dari tengkoraknya telah dibelah. Kemudian, mata Hai Jinkyu terbuka lebar, tetapi tatapannya sama sekali tidak fokus, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya, dan tubuhnya jatuh lurus ke belakang. Jinkyu! Hai Dafu berteriak dan terbang. Tang Zichen terbang sekaligus, sekarang Hai Dafu pasti sangat marah, lebih baik menjauh darinya. Tang Zichen terbang di belakang Jinkyu. Hai Dafu menggendong Hai Jinkyu, menangis dan berteriak, Jinkyu, Jinkyu cucuku, Jinkyu oh. Namun, cucunya sudah meninggal.
Seluruh arena turnamen, hening dan tak berkedip menyaksikan Hai Dafu memeluk cucunya dan menjerit dan menangis. Jin Yao diam-diam berkata kepada Tang Zichen, segera mundur kembali ke keluarga Golden Rock dulu dan serahkan sisanya padaku. Bagus. Tang Zichen tidak mencoba menjadi pahlawan, dan dengan tegas dievakuasi saat Hai Dafu masih menangis untuk kompetisi, tentu saja tidak perlu dilanjutkan, semua orang mengerti, dia pasti bisa masuk 10 besar. Hati Tang Zichen sangat bahagia, Hai Dafu ini adalah konsekuensi dari kamu bermain-main denganku 3 kali, sekarang bunuh cucumu yang jenius, hahaha, hahaha, hahaha. Tang Zichen dengan cepat kembali ke keluarga Jingyan, dan apa yang akan terjadi pada Hai Dafu itu Tang Zichen tidak tahu. Setengah jam kemudian, Senior Jin Yue buru-buru terbang kembali. Senior Jin Yue, bagaimana adegannya? Apakah Hai Dafu sudah marah? Tang Zichen sibuk bertanya. Jin Yue berkata dengan wajah tegang, Wind Lightning, ini buruk, Hai Dafu telah kehilangan akal sehatnya, kamu membunuh cucunya, dia akan membunuhmu bagaimanapun caranya, bahkan jika dia memulai perang dengan keluarga Jin Yan. Tang Zichen sangat marah, bajingan ini, dia jelas menandatangani perang hidup dan mati, sangat tidak masuk akal, jika saya terbunuh, saya khawatir dia akan menerima begitu saja. Jin Yue berkata, kekuatan adalah kebenaran yang sulit, cucu Hai Dafu yang paling jenius telah mati, dia tidak peduli dengan surat pertarungan hidup dan mati, di tempat kejadian, saudara laki-lakiku bertarung dengannya. Tang Zichen tidak menyangka bahwa karena alasan ini, tuan keluarga Jin Yao bahkan melakukannya dengan Hai Dafu. Bagaimana dengan di belakang sana? Tang Zichen sibuk bertanya. Jin Yue berkata, ketika saya kembali itu masih perkelahian, kakak laki-laki saya mengatakan kepada saya untuk kembali dan memberitahu Anda untuk pergi bersembunyi di tempat lain terlebih dahulu, kakak saya takut dia tidak akan bisa, hentikan Hai Dafu. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Jin Yue berkata, cepatlah aku bahkan tidak yakin bahwa Hai Dafu sedang dalam perjalanan sekarang. Sehat, aku akan meminjamkanmu Black Jiaoku, kamu harus segera mengambil Black Jiao dan pergi. Tang Zichen berkata, Senior Jin Yue, kedua temanku itu, Wang Rufang dan Liu Xuan, tolong jaga mereka untukku lebih banyak aku pergi, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Jin Yue berkata, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja di keluarga Jin Yan saya, Anda pergi keluar dan bersembunyi selama 1 atau 6 bulan, lalu kembali untuk melihat apa yang terjadi. Tang Zichen mengambil Black Jiao dan segera pergi, meninggalkan keluarga Jin Yan. Saya benar-benar tidak menyangka Tang Zichen pergi dengan cara ini. Hai Dafu itu, Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan kembali untuknya. Tang Zichen diam-diam berkata, ngomong-ngomong, aku akan keluar untuk bersembunyi, jadi sebaiknya aku mengambil kesempatan untuk pulang, sudah hampir setahun sejak aku keluar pulang dan melihat istri dan anak-anakku, hahaha. Tang Zichen terbang ke pelabuhan dan berkata kepada Jiao hitam itu, teman, kembalilah ke keluarga batu emas. Angin senior, tuanku memintaku untuk membawakanmu Oh, tidak perlu kamu kembali. Bagus. Setelah Jiao hitam itu pergi, Tang Zichen mengaktifkan mesin terbang di punggungnya, yang sengaja dia bawa ketika dia baru saja meninggalkan keluarga Golden Rock seperti tas kecil. Tang Zichen dengan cepat melepaskannya ke laut dan menghilang ke langit dalam waktu singkat. Perjalanan pulang ini akan menyiksanya selama 3 bulan lagi, tetapi perasaan pulang ke rumah sangat mengasyikkan, yaitu 3 bulan. Maka, dalam sekejap mata, 1,5 bulan telah berlalu. Tang Zichen juga hampir setengah jalan.
Pada saat ini, Tang Zichen melihat pusaran air besar di lautan di depannya. Pusaran air itu setidaknya dalam radius puluhan kilometer. Orang-orang seperti memasuki semut di depan pusaran air itu, tidak lebih kecil dari semut. Tang Zichen berhenti di langit. Terakhir kali saya datang ke sini, saya melewati tempat ini dan melihat pusaran air besar ini, dan kali ini kembali ke rumah, saya melewati sisi ini lagi. Terakhir kali, saya curiga pusaran ini adalah jalan ke dunia lain, dan saya tidak tahu apakah itu. Tang Zichen memikirkan Su Meiqian, Liu Xiangyun dan yang lainnya. Mereka pasti sangat ingin kembali ke dunia lain untuk melihat orang yang mereka cintai. Jadi Tang Zichen menggigit giginya. Kalau begitu aku akan buru-buru ke pusaran dan lihatlah. Jika demikian, lain kali saya akan membawa mereka kembali untuk melihat orang yang mereka cintai. Tang Zichen tidak banyak berpikir, dan di langit, dia langsung berlari ke pusaran teror besar di laut. Tang Zichen memiliki keyakinan besar dalam dirinya bahwa pusaran ini adalah sebuah bagian, dan bukankah jurang maut itu sama menakutkannya pada awalnya. Namun, apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa pusaran laut ini tidak muncul begitu saja dalam beberapa tahun terakhir. Pusaran ini telah ditemukan 100 tahun yang lalu, yang berarti pusaran ini bukan merupakan bagian dari yang lain, dunia sama sekali. Tang Zichen bergegas ke pusaran air dalam sekejap mata, dan hanya terbang ke bawah tidak terlalu jauh sebelum dia merasa tubuhnya di luar kendalinya, seolah-olah daya tarik besar sedang menyedotnya lebih dalam ke laut. Tang Zichen memiliki sedikit firasat buruk di dalam, lagi pula, dia hanya bertaruh apakah ini bagian atau bukan, jika tidak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa disadari, daya tarik yang besar tiba-tiba membuat Tang Zichen pusing. Tang Zichen terlalu kecil di depan pusaran semacam ini. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Tang Zichen merasakan sakit di kepalanya, lalu bangun, seluruh tubuhnya menjadi sakit, telinganya sangat sunyi, tidak ada suara. Halo, Tang Zichen memberi makan, dan udara tiba-tiba bergema dari segala arah. Hei, hei, hei. Gema bergema kembali untuk waktu yang lama sebelum menghilang, memberikan perasaan menyeramkan. Tang Zichen mengangkat matanya untuk melihat sekeliling, dia tidak tahu perasaan apa ini, matanya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah ruangan yang sangat besar, begitu besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya, dan bahkan Tang Zichen melihat bahwa lantainya ditutupi dengan sepotong ubin, sekitar 3 meter kali 3 meter, dan ubinnya berwarna abu-abu. Di tengah ruangan yang sangat besar ini, ada cahaya yang kuat turun dari tempat yang sangat tinggi, tetapi jangkauan cahaya yang kuat ini, hanya beberapa meter dari pusat itu, tidak dapat diterangi ke sekeliling. Dan tempat Tang Zichen berbaring sekarang berjarak sekitar 200 meter dari pusat ini, jadi masih bisa bersinar sedikit. Tang Zichen tidak bisa mengetahuinya. Sial, tempat apa ini? Ada gema di udara. Sial, tempat apa ini? Sial, tempat apa ini? Sialan, tempat apa ini? Tang Zichen mengucapkan satu kalimat, dan gema ini mengembalikan setidaknya selusin kalimat, satu kalimat lebih kecil dari yang lain, dan akhirnya menjadi tidak terdengar sama sekali. Tang Zichen hanya bisa mengencangkan pakaiannya, sedikit merinding. Tang Zichen cukup berani untuk perlahan berjalan menuju pusat cahaya terang yang bersinar itu. Hanya ketika dia mencapai sekitar beberapa puluh meter dari tempat di mana cahaya yang kuat bersinar, Tang Zichen melihat ada kotak kaca di tanah tempat cahaya yang kuat bersinar. Karena cahaya yang kuat terlalu kuat, jadi itu adalah tidak terlihat dari kejauhan, hanya sepetak putih di tanah tempat cahaya kuat bersinar. Kotak kaca. Tang Zichen sedikit bingung, bagaimana dia bisa melihat kotak kaca di sini. Kaca adalah sesuatu yang sepertinya tidak ada di dunia ini, hanya di dunia lain. Tang Zichen bahkan lebih bingung.
Tang Zichen berjalan ke arah cahaya yang kuat hanya panas seperti matahari. Tang Zichen tidak berani melihat ke atas untuk melihat dari mana cahaya yang kuat itu berasal. Rasanya seperti berasal dari langit yang sangat tinggi, tapi kepalanya hitam. Hantu itu tidak tahu seberapa tinggi dan seberapa besar ruangan ini. Setelah melihat kotak kaca dengan mata terbelalak untuk waktu yang lama, Tang Zichen yakin bahwa tidak ada satupun kentut di dalamnya. Sial! Tang Zichen tertekan, sebuah kotak kosong, tidak ada kentut yang sama, tetapi menggunakan sinar cahaya yang begitu kuat, bintang-bintang seperti bulan, menyoroti fokus. Tang Zichen berpikir ada sesuatu yang baik. Hei, apakah ada orang di sana? Teriak Tang Zichen. Ada gema dari segala arah. Hei, apakah ada orang di sana? Hei, siapa saja? Hei, siapa saja? Gema masih lama menghilang. Di dalam Tang tidak tahu kemana dia lari. Itu jelas pusaran air raksasa di lautan. Dia masuk lalu lari ke sini, dan aku tidak tahu apa-apaan ini. Tidak, saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu dia mati. Tang Zichen segera berdiri. Tang Zichen menuju ke sisi jauh dari ruang besar ini. Namun, semakin jauh Tang Zichen dari cahaya kuat di tengah, semakin gelap jadinya. Pada saat Tang Zichen berada hampir 1000 meter jauhnya dari cahaya yang kuat itu, cahayanya sudah sangat lemah. Setelah berjalan beberapa ratus meter lebih jauh, Tang Zichen sudah berada 1500 meter dari cahaya yang kuat itu, dan di sekitar Tang Zichen, sudah gelap dan tidak terlihat oleh jari-jarinya. Tang Zichen agak kedinginan, tempat-tempat yang tak terlihat dan tak tersentuh itu, Tang Zichen benar-benar tidak berani melanjutkan berjalan. Tang Zichen melanjutkan kembali ke silau. Tuhan tahu jika ada bahaya di sini, semakin jauh Anda pergi ke tepi, semakin gelap. Sama seperti itu, Tang Zichen duduk di sana, bingung harus melakukan apa, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan sama sekali. Tidak ada apa-apa selain kotak kaca kosong, tidak ada yang ingin dilakukan Tang Zichen sama sekali. Ah, aku tidak sabar untuk mati seperti ini. Tang Zichen terbakar dan berebut untuk menyentuh punggungnya, mesin terbang miliknya itu bahkan masih ada di belakangnya. Tang Zichen menutup matanya, menyalakan mesin terbangnya, lalu bergegas maju ke arah yang tidak peduli apakah dia gelap atau tidak. Ho ho ho! Tang Zichen merasakan tubuhnya bergegas ke depan, dan dengan kecepatan mesin terbang, jaraknya 10.000 meter sekaligus. Ketika Tang Zichen menoleh ke belakang, dia hanya bisa melihat titik cahaya kecil di kejauhan, yang merupakan cahaya terang dari kotak kaca. Sisa tempat itu, semua kegelapan, perasaan menyeramkan, sekali lagi, di sekujur tubuh. Don masih tidak peduli. Ah! Don Zichen meraung saat dia terbang melintasi ruang yang gelap dan tak kenal ampun. Jika ada tembok di depannya, Tang Zichen benar-benar takut dia akan menabrak tembok itu karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui ini sangat mengerikan, tetapi Tang Zichen tidak punya cara lain untuk pergi. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, mungkin 2 hari, mungkin 10 hari, lagi pula, janggut Tang Zichen, yang baru saja dia cukur, tumbuh sangat berduri lagi. Tapi Tang Zichen masih dalam kegelapan, terbang tanpa tujuan ke depan. Tang Zichen menoleh ke belakang, dan di tempat yang sangat jauh, dia masih melihat satu titik cahaya yang lebih kecil dari semut. Wah! Tang Zichen akan merasa putus asa. Tang Zichen melanjutkan dalam kegelapan, terbang dan terbang. Saat ini, Tang Zichen benar-benar berharap dia menabrak tembok, setidaknya dia bisa yakin bahwa ruangan besar ini memiliki tembok, dan jika ada tembok, ada cara lain untuk menyelamatkan diri. Dalam sekejap mata, Tang Zichen terbang selama setengah bulan lagi. Tang Zichen berhenti, dan ini sebelum dan sesudah ditambahkan bersama, sudah hampir sebulan terbang. Dengan kecepatan mesin terbang ini mungkin setengah dari panjang lautan.
Perjalanan darat telah berakhir, tetapi ruangan besar kosong dan tak berpenghuni ini masih belum berakhir. Tang Zichen tersesat dan terhenti. Hatinya sangat sedih, sengsara. Kelaparan dan kantuk membuat Don Zichen ingin jatuh. Aku tidak bisa tidur. Langsung Don mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tidur, bahwa jika dia melakukannya, dia akan tertidur selamanya. Apa-apaan ruang tak berujung ini, tidak mungkin ada tempat seperti itu di bumi, ya tak berujung. Bukankah ini sangat mirip dengan seni bela diriku tak berujung? Tang Zichen memiliki kilatan cahaya. Tang Zichen melihat ke tempat yang sangat jauh dan masih melihat titik cahaya yang lebih kecil dari semut, tempat yang dia tuju sebulan yang lalu. Aku sudah terbang begitu lama dan aku masih bisa melihat sinar terang yang mana, apa alasannya? Tak berujung, kan apa misterinya? Tang Zichen mengingat kembali prinsip pekerjaannya yang tanpa akhir. Memiliki berarti tidak memiliki apa-apa, jauh berarti dekat, menjadi 10.000 perubahan, yaitu tidak berubah, bergerak, yaitu tidak bergerak, ini adalah prinsip keabadian. Pada saat berikutnya, Tang Zichen tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari sinar cahaya kuat yang jauh dan jauh. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri, aku pergi, ruang ini tidak terbatas tetapi juga sangat sempit, ini sama dengan prinsip teknik tak berujungku. Meskipun Tang Zichen telah terbang selama sebulan, dia mengetahuinya dan menyadari bahwa itu sebenarnya bukan jarak. Tang Zichen berjalan ke kotak kaca itu, ketika, dengan terkejut, dia menemukan bahwa kotak kaca itu telah berubah dan berubah menjadi pintu kaca yang berkedip. Bagian belakang pintu berwarna hitam. Hanya saja, pintu kaca ini tingginya 20 cm dan lebarnya kurang dari 8 cm. Bahkan seekor anjing pun tidak akan bisa melewatinya. Namun, Tang Zichen tersenyum dan melangkah menuju pintu kaca yang bahkan seekor anjing pun tidak bisa menembusnya. Benar saja, dan saya tidak tahu bagaimana. Semakin dekat Tang Zichen sampai ke pintu kaca, semakin kecil tubuh Tang Zichen, dan pada akhirnya Tang Zichen berdiri di bawah pintu kaca seolah-olah itu seukuran semut. Ternyata pintu kaca itu sangat besar. Tang Zichen berdiri di bawah pintu kaca, yang sekarang tebalnya lebih dari 10 meter dan tingginya ratusan meter. Tang Zichen tidak memikirkannya lagi dan menuju ke kegelapan di balik pintu kaca. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, sekitar 10 menit, mata Tang Zichen terbuka, telinganya mendengar aroma burung dan bunga, dan melihat pegunungan tinggi dan air yang mengalir. Tang Zichen terkejut saat melihat pemandangan ini di depannya. Ini Pulau Bela Diri, tempat ini adalah desa pemula Pulau Bela Diri. Tang Zichen terkejut, dia bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa, setelah melewati pintu kaca, dia datang ke desa pemula di Pulau Martialwood di dunia lain. Tang Zichen melihat ke belakang dengan panik, di mana masih ada pintu kaca, dan di belakangnya, ada air yang mengalir tinggi dari Pulau Martial. Seolah-olah Tang Zichen muncul di sini begitu saja. Tang Zichen berdiri tercengang selama 10 menit pertemuan ini, dia tidak tahu harus menjelaskan apa. Pada saat itu, seseorang di belakang Tang Zichen berteriak, "Hei, siswa itu, mengapa kostummu begitu aneh? Cepat dan bunuh belalang, dapatkan koin bela diri." Bunuh belalang, koin bela diri. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi, kamu juga murid baru di Akademi Seni Bela Diri, aku juga murid baru, namaku Ouyang Jun, bisakah kita pergi membunuh belalang bersama? Ayo pergi. Bocah itu, Ouyang Jun, menarik Tang Zichen ke ladang jagung terdekat. Pada saat itu, belalang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ouyang Jun sibuk mengambil pedangnya untuk membunuh belalang, dan setiap kali dia membunuh satu, telinganya berdenging dengan suara tik.
Ouyang Jun itu kembali ke Tang Zichen dan berkata, "Wow, mengapa setiap kali kamu membunuh belalang, telingamu berdenyut?" Tang Zichen memandang Ouyang Jun itu dan tidak bisa tidak memikirkan tahun dia pergi. Ketika dia pertama kali pergi ke Pulau Bela Diri, dia juga pergi ke desa pemula bersama Liu Xiangyun untuk membunuh belalang, dan ketika dia membunuh satu, miliknya telinga berdetak-berdetak sampai akhir telinga Tang Zichen akan tuli. Namun, saat itu, dia bertanya kepada kepala desa dari desa pemula, mengapa telinganya berdenyut saat membunuh belalang. Kepala desa mengatakan bahwa dia juga tidak tahu, tetapi Pulau Wulin ini adalah tempat yang aneh. Tang Zichen mengulurkan tangannya dan dengan lembut meremas belalang sampai mati. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Tang Zichen, "Selamat, Anda telah mendapatkan sistem harapan." Alis Tang Zichen berkerut. Tang Zichen melihat sekeliling, siapa yang berbicara dengannya. Tang Zichen bahkan tidak bereaksi terhadap suara yang terngiang di telinganya. "Hei Ouyang Jun itu, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan seseorang?" "Tidak." "Hei teman sekelas, kenapa kamu tidak membunuh belalang?" "Aneh, saya baru saja mendengar seseorang berkata, 'Selamat, mulailah sistem yang penuh harapan.'" "Oh, teman sekelas, apakah kamu tuli?" "Belalang berdengung di sini, di mana ada yang berbicara." "Oh." Tang Zichen tidak peduli lagi. Tang Zichen sedang tidak ingin membunuh belalang, kekuatan macam apa yang dia miliki untuk pergi dan membunuh belalang. Prioritas saat ini adalah kembali ke dunia aslinya, atau menemukan pintu kaca yang baru saja dia lewati. Atau untuk melihat apakah Pulau Bela Diri ini, jika itu nyata, bisa menjadi ilusi. Tang Zichen meragukan bahwa itu adalah ilusi. Tang Zichen berjalan di desa pemula, tetapi desa pemula persis sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Sial, apakah itu ilusi atau bukan, mengacaukanku, aku tidak bisa membedakan yang nyata dari yang tidak nyata. Tang Zichen tampak tertekan. Melalui pintu kaca itu, ia berlari ke sini. Tang Zichen bahkan tidak bisa berhalusinasi. Tang Zichen terbang dan menuju ke Akademi Bela Diri. Dia segera terbang ke Akademi Seni Bela Diri. Akademi Seni Bela Diri semuanya persis sama seperti yang dia ingat, hanya dengan beberapa perubahan saja. Tang Zichen berdiri di depan pintu villa. Tok-tok. Tang Zichen mengetuk pintu. Seorang lelaki tua membuka pintu. Pria tua itu tercengang saat melihat Tang Zichen, lalu dia berkata dengan heran, "Tang Zichen, ini kamu." "Kakak Lin Han." Tang Zichen memandang lelaki tua di depannya, wajahnya penuh kerutan, dunia yang jauh dari Profesor Lin Han yang dia temui ketika dia pertama kali datang ke Martial Island. "Tang Zichen, apa yang membawamu ke sini?" "Hahaha, cepat-cepat, silakan masuk." Profesor Lin Han dengan panik mengundang Tang Zichen masuk. Membuat teh untuk Tang Zichen. "Kakak Lin Han, lama tidak bertemu, apakah ini benar-benar kamu?" Tang Zichen bertanya, karena Tang Zichen tidak yakin apakah ini ilusi atau bukan. "Omong kosong, siapa lagi kalau bukan aku? Windy, kamu tidak akan terjadi sesuatu padamu lagi, kamu bahkan tidak mengenalku lagi." Profesor Lin Han tahu bahwa Tang Zichen telah kehilangan ingatannya saat itu. Tidak, aku hanya sulit untuk dijelaskan." Jika sulit untuk mengatakannya dengan satu kata, maka jangan katakan, "Kami orang kecil tidak mengerti dunia orang kuat sepertimu." "Oh. Tang Zichen, mari kita buat kesepakatan, jarang sekali datang ke sini, kita akan makan di tempatku hari ini, kita tidak akan mabuk. Aku khawatir ketika kamu kembali lain kali, kita akan menjadi yin dan yang terpisah." Apa yang terjadi? "Lihat dirimu, kamu tidak melihatku seperti ini, aku sudah 90 tahun, aku tidak tahu apa yang akan membawamu kembali lain kali, aku sudah lama pergi saat itu." Tang Zichen menghela nafas.
Yah, kita tidak akan mabuk hari ini, kata Tang Zichen. Betul sekali. Kalau begitu aku akan pergi ke suatu tempat dulu dan kembali sebelum makan malam. Bagus. Profesor Lin Han sepertinya tahu kemana perginya Tang Zichen. Tang Zichen keluar dari rumah Profesor Lin Han dan terbang ke villa lain. Tok-tok. Tang Zichen mengetuk pintu dan seorang gadis berusia 20-an membukanya. Tampaknya lebih dari satu shift dan masih mengantuk. Namun, begitu gadis itu melihat Tang Zichen, dia menjadi energi dan berkata dengan kaget, "Paman Tang." Benar, gadis ini adalah teman lama Tang Zichen, putri Sangguan Hongyan, Huan Huan. Oh, Huan Huan, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, kamu sudah dewasa. Tang Zichen tertawa kecil. Paman Tang. Huan Huan memandang Tang Zichen dengan mata yang rumit. Dia berusia 17 tahun dan pernah jatuh cinta dengan Tang Zichen, yang baru saja keluar dari batu kenangan dan kebetulan menyelamatkannya. Hanya saja, tidak ada Tang Zichen yang menolak. Huan Huan, di mana ibumu? Ibuku pergi ke kelas Paman Don, masuk dan duduk. Oh bagus. Tang Zichen memasuki rumah. Berbicara dengan Huan Huan, Huan Huan berusia 24 tahun ini dan telah berubah menjadi seorang gadis besar. Namun, Huan Huan berkata bahwa dia belum menemukan pacar Tang Zichen Huan Huan sengaja mengatakan kepadanya bahwa dia belum punya pacar, maksud kasar Setelah mengobrol dengan Huan Huan selama lebih dari setengah jam, seorang wanita berusia 50-an masuk ke pintu. Tang Zichen. Wanita itu tertegun bahkan ketika dia melihat Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Ruch, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Zichen, hehe, ya, aku sangat tersentuh kamu datang mengunjungiku sekarang setelah kamu datang ke Pulau Wulin. Baiklah, jangan terlalu sopan teman lama. Tang Zichen datang untuk menemukan Sangguan Hongyan, tujuan lain adalah untuk memastikan apakah ini ilusinya atau bukan, lagi pula, dia berada di tempat yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya, dia takut ketika dia bangun, dia masih berada di tempat yang tak berujung itu, ruangan gelap, semuanya hanyalah ilusi yang terlalu ingin dihasilkan hatinya. Ruch, bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Don Zichen bertanya. Yah, begitulah. Setiap hari adalah pengulangan hidup, hanya ini yang kita miliki dalam hidup ini, tidak seperti kalian, hidup ini masih panjang, ada banyak kemungkinan untuk itu terjadi di masa depan, ya. Tang Zichen menepuk punggung tangan Sangguan Hongyan. Sangguan Hongyan berusia 56 tahun ini, dan Tang Zichen juga berusia 56 tahun. Hongyan, ayo pergi ke rumah Profesor Lin Han untuk makan malam-malam ini, sulit untuk berkumpul. Oke. Tang Zichen melihat ke sisi tempat Huan Huan duduk dan berkata, Huan Huan, kamu juga harus ikut. Oh bagus. Tang Zichen mengobrol dengan Sangguan Ruch selama beberapa jam lagi, lalu keluar dari villa. Tang Zichen berkata dalam hati, semuanya begitu nyata, aku tidak ingin itu menjadi ilusi. Malam itu, Tang Zichen makan di rumah Profesor Lin Han, dan Tang Zichen tidak mempedulikannya untuk saat ini. Keesokan harinya, Tang Zichen meninggalkan Pulau Wulin, dan tempat pertama yang dikunjungi Tang Zichen adalah rumah tenan untuk menemukan ayah Liu Xiangyun, Liu Chenming. Di rumah Tianan, sebuah villa, dia menemukan Liu Chenming. Paman Willow, Zichen, kamu kembali. Liu Chenming terkejut, melihat ke belakang Tang Zichen, tetapi tidak ada tanda-tanda Liu Xiangyun. Di mana Xianger? Dia, sesuatu tidak kembali. Oh, sesuatu tidak terjadi kan? Tidak, jangan khawatir, aku baru saja kembali untuk berbaring karena aku sedang sibuk. Oh, kamu kembali dari apa? Saya dari... Tang Zichen tiba-tiba tertegun.
Ya, Tang Zichen baru saja kembali dari Pulau Wulin, yang tampaknya baik-baik saja, tetapi pertanyaannya adalah mengapa Tang Zichen sepertinya tidak ingat cara kembali dengan pesawat. Mengapa saya tidak ingat bagaimana cara kembali? Saya hanya ingat ingin kembali ke rumah Jiangnan terlebih dahulu, dan kemudian saya merasa kembali. Tang Zichen menepuk kepalanya sendiri. Sialan, ini bukan halusinasi, kan? Itu pasti ilusi, itu pasti ilusi, aku tidak ingat bagaimana cara kembali, itu pasti ilusi. Itu pasti ilusi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Tang Zichen, "Hei, siapa kamu?" Tang Zichen segera melihat ke atas di mana di depannya masih ada Liu Chenming, tetapi tidak dapat melihat wajahnya. Tang Zichen dengan jelas melihat wajahnya, tetapi bagaimana tidak dapat terbentuk dalam pikirannya, seolah-olah ada semacam perisai mental. "Kamu, siapa kamu? Mengapa saya muncul di sini?" Tang Zichen sibuk bertanya. Pria itu berdiri dan mengamati Tang Zichen. Tang Zichen juga memandangnya, jelas bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi seolah-olah dia tidak melihat apa-apa teknik macam apa ini. Tang Zichen bahkan tidak tahu apakah orang ini adalah pria tua atau pria muda. Mendengarkan suaranya, bahkan tidak bisa mendengar suaranya, aku bisa mendengar suaranya dengan jelas, tapi aku tidak bisa menilai. Pada saat itu, Tang Zichen melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini bukan pulau bela diri, juga bukan rumah Tianan, juga bukan ruangan besar tanpa akhir dari sebelumnya. Ini di dasar laut, di gua berbatu di dasar laut, dengan selaput tipis di bagian luar, menahan air laut keluar. Tang Zichen bingung, dia jelas jatuh ke ruangan yang sangat besar dan kemudian lari ke pulau bela diri, dan sebagai hasilnya, sekarang ketika dia sadar kembali, dia muncul di sebuah gua berbatu di dasar laut. Astaga, yang mana yang asli? Mungkinkah semua yang sebelumnya hanyalah ilusi? Katakan, siapa kamu? Pria kuat yang super tak terkalahkan itu bertanya. Ki yang dirasakan Tang Zichen darinya sekuat langit. Aku, namaku Winlight Cloud, aku melewati lautan dan melihat pusaran air besar, jadi aku berpikir untuk turun dan melihatnya. Setelah itu aku datang ke sini. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, hanya itu. Apa kamu sedang berhalusinasi? Halusinasi. Tang Zichen ragu-ragu untuk menceritakan halusinasinya. Tang Zichen merasa bahwa halusinasinya agak tidak dapat diprediksi, dan fakta bahwa pria kuat ini sendiri yang menanyakannya berarti pria kuat itu juga tahu tentang halusinasi tersebut. Nak, kamu hanya linglung, kamu jelas-jelas berteriak ini pasti ilusi. Kembali ke senior, saya memang berhalusinasi, seolah-olah saya telah memasuki ruangan yang sangat besar dengan cahaya yang sangat-sangat kuat menyinari tanah, dan ada kotak kaca di tanah. Pria kuat itu tertawa, sepertinya kamu masih seseorang dengan sedikit kesempatan. Ya, aku juga memiliki ilusi seperti itu, aku sudah lama berada dalam ilusi ini, dan hal-hal yang aku lihat dalam ilusi adalah sama seperti yang kamu lihat. Hanya saja aku tidak bisa menembus kotak kaca dengan cara apapun, apa misterinya. Ketika matamu melihat kotak itu, kamu menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Tang Zichen bertanya, apakah ada sesuatu tentang kotak kaca itu? Benar. Saya telah mendengar bahwa ada harta karun dari era kuno yang tersembunyi di sini, dan siapapun yang beruntung dapat berhalusinasi dan memasuki ruangan luas itu untuk pencerahan. Fakta bahwa Anda dapat memasuki ruangan besar itu menunjukkan bahwa Anda adalah pria dari keberuntungan. Namun, memiliki kesempatan tidak berarti Anda dapat menemukan harta karun itu. Ah, senior, maksud Anda ilusi yang saya miliki sebelumnya, jatuh ke sebuah ruangan besar, adalah nyata. Apakah benar-benar ada ruangan sebesar itu di dunia? Tang Zichen bertanya dengan kaget.
Ya, legenda, memang ada tempat ini, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Aku sudah mencari legenda ini selama ratusan tahun, sayangnya. Senior, ruangan besar itu sangat besar. Apakah kamu mencoba mengatakan tanpa akhir? Sepertinya kamu memiliki sedikit bakat. Jika tidak, kamu akan mati kesadaran di sana. Kamu pasti telah menembus misteri ruangan besar itu. Jika tidak, kamu tidak akan dapat kembali ke kenyataan. Tang Zichen berkeringat dingin. Ruangan besar itu adalah ilusi sebelumnya, tetapi itu juga nyata. Tetapi itu adalah tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Baiklah, nak, ini takdirmu. Aku juga akan pergi, jadi aku akan memberimu sesuatu. Setelah mengatakan itu, pria itu melemparkan batu kecil ke Tang Zichen. Batu ini, yang memiliki jejak-jejak spiritualku, bukanlah hal yang baik, tapi setidaknya bisa membuatmu naik ke alam Dengfeng dalam waktu 1 tahun. Apa? Dalam setahun, naik ke alam Dengfeng? Apa masalahnya? Senior, hadiah ini terlalu mahal, dan kamu dan aku hanyalah dakwit. Oh, ini bukan pertandingan merunduk, lupakan saja. Saya tidak mengerti apa yang saya katakan. Ingat, bermeditasilah dengan batu ini di tangan Anda mulai sekarang. Hanya saya yang bisa menggunakannya sendiri. Don Zichen bertanya. Hanya kamu yang melihatku, tidak ada orang lain yang melihatku. Itu tidak berpengaruh. Terima kasih, senior. Tang Zichen sangat gembira. Dalam setahun itu akan memungkinkan dia untuk naik ke tahap awal alam puncak. Ini luar biasa. Setelah setahun dia baru berusia 57 tahun. Apakah dia melihat seseorang yang mencapai alam puncak di 57? Tang Zichen benar-benar tidak percaya bahwa batu kecil yang satu ini bisa memberinya manfaat seperti itu. Pria itu berkata lagi, nak, di masa depan, batu ini harus selalu dibawa bersamamu. Jika kita masih ditakdirkan untuk bertemu lagi dalam 200 tahun, dengan batu ini kita bisa bertemu lagi. 200 tahun kemudian. Apa maksudmu? Di mana kamu tinggal? Kenapa lama sekali? Hahaha, nak, masih terlalu dini bagimu untuk menanyakan itu. Apakah ada takdir setelah 200 tahun atau tidak? Itu terserah padamu. Hanya itu yang bisa aku bantu. Terima kasih, senior. Selamat tinggal. Pria itu langsung lepas landas dan tubuh Tang Zichen secara otomatis terbawa dari dasar laut dan segera muncul di permukaan laut, dan dengan penerbangan pria itu pusaran air besar yang ada di permukaan laut juga menghilang. Ah, senior, apakah kamu membuat pusaran air ini? Atau apa? Wow. Tang Zichen tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutannya dengan kata-kata. Orang macam apa ini yang bisa membuat pusaran air sebesar ini muncul di air laut? Pada saat Tang Zichen bereaksi, orang itu sudah menghilang. Lautnya tenang, di mana masih ada pusaran air sekecil apapun. Tang Zichen merasa bahwa dia bahkan tidak sebaik semut di depan seseorang pada level ini. Tang Zichen terus memikirkan kata-katanya, mengapa 200 tahun kemudian jika itu berarti 200 tahun kemudian. Terlepas dari itu, Tang Zichen melihat batu lunak di tangannya. Batu ini memiliki jejak-jejak spiritualnya. Itu akan memungkinkan Tang Zichen untuk memahami alam Dengfeng dalam waktu 1 tahun. Bagus. Tang Zichen ingin tertawa. Tanpa batu ini, dengan Tang Zichen sendiri, dia harus berusia setidaknya 75 tahun, atau bahkan 90 tahun untuk mencapai alam Peak Ascension. Hahaha, hai Dafu, aku akan kembali. Tang Zichen tertawa keras, menyalakan mesin terbangnya dan berputar ke arah rumah. Bersambung.